Jumpa lagi Jadu TV. Ya, ini adalah Infinix Note 30, varian paling terjangkau dari Infinix Note 30 series yang baru-baru ini hadir. Dan kalian minta supaya ini di-review juga. Yang Pro-nya udah kita review sebelumnya. Kalau belum nonton berarti kalian belum subscribe. Tolong subscribe dulu aja biar nggak ketinggalan ya. Oke, dengan harga kisaran 2,4 juta rupiah, smartphone yang satu ini sulit banget buat dilawan. Jarang banget ada smartphone di bawah 2,5 juta. Spesifikasinya bisa pakai Helio G99, RAM 8GB, storage 256GB, layar 120Hz, stereo speaker by JBL, desain premium dan IP53. Nggak heran banyak sekali dari kalian yang menyebut brand yang satu ini dengan julukan King Phoenix. Oke, sebelum kita masuk lanjut ke reviewnya, kita mau ngasih tahu ya, kita mau ngasih info bahwa kita tuh bisa beli gadget secara gratis. Caranya nih, saya kasih tahu ya. Nih, yang ini saya beli pakai tabungan cashback di Shopback. Lihat nih, total saldo tabungan cashback saya di Shopback. Lumayan kan ini kalau bisa sampai segini cashbacknya. Cashbacknya bisa dicairin ke rekening bank. Kalian bisa tabung cashbacknya untuk keperluan lain atau nanti bisa dipakai belanja lagi. Buat yang belum tahu Shopback itu apa? Nih, saya kasih tahu. Shopback itu adalah aplikasi yang memberikan keuntungan berupa cashback dari setiap transaksi. Aplikasi ini tuh kayak aplikasi pintu gerbang sebelum belanja online gitu. Bisa buat belanja di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Tiket.com, Booking.com, dan masih banyak lagi. Terus caranya gimana? Nah, gini nih caranya nih ya. Pertama-tama, download aplikasi Shopback dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Lalu daftarkan dirimu. Buat pengguna baru, bisa masukin kode ini nih yang ada di layar. Iya nih, yang muncul di layar ini ya. Jangan lupa pasang nih kode nih ya. Nah, kalau kalian daftar sekarang, dapat saldo cashback Rp20.000 gratis. Nah, kalau sudah ada aplikasi dan akun Shopback, setiap ingin membeli produk, buka aplikasi Shopback dulu. Nanti di situ akan ada banyak pilihan e-commerce. Kemudian, pilih e-commerce yang dituju. Misalnya, sekarang nih, saya mau beli produk ini nih di Shopee. Jadi, klik Shopee-nya. Nanti akan muncul keterangan cashback-nya yang akan saya dapatkan. Kalau udah selesai, tinggal klik continue to app. Nah, udah deh. Saya langsung masuk ke Shopee, tinggal cari produknya. Kalau udah dapat, lanjut belanja seperti biasa. Mudah kan? Mudah ini. Nanti saldo akan masuk ke akun saat transaksi udah diverifikasi. Asiknya, cashback-nya bisa dicairkan dengan minimum penarikan Rp25.000. Bisa untuk jadi pulsa dan Rp50.000 yang bisa ditarik untuk jadi uang cash. Untung banget deh pokoknya belanja lewat Shopback. Ini jumlah saldo cashback yang bisa saya cairkan. Caranya juga gampang banget kan tadi ya. Oke, modal pakai aplikasi Shopback tiap belanja, kita bisa dapat cashback. Makanya selalu belanja pakai Shopback tiap kali belanja biar dapat cashback uang tunai. Kalau daftar hari ini, kita bisa dapat saldo cashback Rp20.000 langsung. Nantikan juga promo spesial ulang tahun Shopback di tanggal 7 Juli. Ada cashback lebih besar dan total hadiah puluhan juta rupiah. Jangan lupa klik link di deskripsi untuk dapetin saldo cashback gratisnya. Nah, kemarin kita udah buat video mengenai Infinix Note 30 varian yang Pro yang sempat trending gitu. Antusias kalian sangat luar biasa ya. Kalau yang satu ini adalah varian yang lebih terjangkau. Iya, dijual di harga 2 jutaan atau tepatnya 2,4 jutaan. Selisih sekitar 600.000 dibanding versi Pro-nya. Tapi banyak yang minta karena katanya, wah kalau sampai deket-deket 3 juta nggak nyampe duitnya. Kalau di 2 jutaan lebih masih bisa. Nah ini cocok nih harusnya nih ya. Oke, mari kita langsung lihat isi boxnya. Dalam paket penjualannya ada unitnya plus screen protector dari plastik yang sudah terpasang. Tersedia juga tempered glass, sebuah isi box yang langka ini. Biasanya cuma Infinix nih yang cuma kasih tempered glass ini. Bahkan sampai alat pembersihnya juga ada di sini. Kemudian ada chargernya, ada chargernya 45 watt di sini. Tentunya ada chargernya ya. Lalu ada kabel USB Type-C dan ada case bertuliskan Sound by JBL. Lalu ada SIM tray ejector dan tentunya paket dokumen. Jadi untuk kelas harganya ini lumayan lengkap lah isi boxnya ya. Berbeda sedikit dengan varian Pro, kalau di sini nggak ada wireless charger karena memang varian yang non Pro ini tidak support wireless charging. Nah, dari sisi desain yang membuat kami terkejut adalah meski harganya murah, tapi material back cover yang digunakan juga sama-sama pakai kaca dan kacanya juga punya
tekstur glimmer di sini. Bisa dibilang ini situasi yang langka ya, smartphone terjangkau bisa punya desain premium seperti ini. Untuk bagian frame materialnya polikarbonat ya, dan finishingnya agak glossy. Kalau nggak pakai case, frame-nya jadi mudah ninggalin bekas sidik jari sih di sini. Jadi sebaiknya pakai case aja. Kalau nggak ntar ngelap mulu di sini ya. Opsi warnanya ada Obsidian Black, ada Interstellar Blue, dan ada Sunset Gold. Yang ini yang kita uji adalah yang Obsidian Black, walaupun nggak black amat sebetulnya. Untuk dimensi 168,62 x 76,6 x 8,6 mm. Bobotnya sekitar 219 gram. Jadi, bodinya tergolong besar dan jelas tidak ringan, di atas 200 gram, bahkan lebih besar dibandingkan varian Pro-nya yang satu ini. Walaupun lebih murah, menariknya yang satu ini tetap punya sertifikasi IP53. Jadi kalau kena hujan-hujan, kecipratan air, nggak masalah. Tapi jangan diajak berenang, jangan diajak mandi ya, jangan. Iseng banget dong ngajak mandi itu. Jangan ya, kalau kena cipratan-cipratan air, nggak ada masalah. By the way, 2,4 jutaan bisa IP53. Barang langka ya. Lanjut, di sisi kanan kita lihat ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Tombol volume up and down juga ada di sini. Di atas ada grill speaker stereo bagian atas dan ada tulisannya Sound by JBL. Speakernya bisa dibilang kualitasnya sama dengan varian Pro-nya. Suatu kelebihan yang sulit dilawan, punya speaker stereo sebagus ini di kelas harganya. Kita lanjut dulu lihat sisi kiri bodinya. Di sini ada SIM tray non hybrid. Nah, di sini bisa 2 SIM plus 1 micro SD. Beralih ke bawah, ini ada headphone jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB-C, dan ada grill speaker stereo bagian bawah. Beralih ke depan, ini adalah layar 6,7 inci, panel IPS, Full HD+. Brightness-nya untuk luar ruangan juga masih mantep kok, nggak ada masalah, masih kelihatan layarnya di bawah terik matahari. Terkait warna layar, di sini ada 2 mode warna, ada bright color dan ada original color. Menurut pengujian kami, color gamut untuk mode bright color ada 148% sRGB atau 105% DCI-P3. Sedangkan original color ada di 144% sRGB atau 102% DCI-P3. Sayangnya, walaupun di setel di original color, warnanya itu nggak lari ke 100% sRGB. Jadi apapun setelannya, warna tetap berlebihan di sini. Agak gonjreng di sini ya. Agak hati-hati kalau kalian sering upload ke sosial media tapi pakai edit-edit dulu. Karena bisa jadi kalian ngeditnya kurang kenceng warnanya. Gara-gara di layarnya udah kenceng banget warnanya. Untuk refresh rate layar itu sampai dengan 120 Hz, by default terpasang di auto switch di mana sistem akan menyesuaikan refresh rate berdasarkan aplikasi. Sayangnya mayoritas skenario harian seperti sosmed, browsing dengan Chrome, scrolling di YouTube, refresh rate ini akan turun ke 60 Hz saat masuk dalam aplikasinya. Ini buat pengalaman navigasinya jadi nggak mulus-mulus banget untuk pemakaian sehari-hari. Jika kalian ingin lebih banyak lagi aplikasi jalan di 120 Hz, setel aja kunci di 120 Hz, tapi baterainya tentunya akan boros ya. Nah, di setting layarnya tersedia juga pilihan 90 Hz. Ini sweet spot ya, oke banget nih, bisa mulus tapi baterai juga nggak terlalu boros. Untuk touch sampling rate itu 240 Hz. Layarnya udah cukup responsif untuk berbagai kegiatan, terutama buat gaming. Tidak terasa ada delay mengganggu baik untuk tap-tap atau swipe-swipe, nggak ada masalah di sini. Di atasnya layar ini ada kamera selfie di bagian punch hole. Ya, punch hole ya, bukan teardrop, bukan. Ini adalah kamera 16 megapiksel f2.0. Video recordingnya sampai dengan 2K 30, 2K 30 fps. Nah, untuk 1080p 60 fps bisa di sini. Ini fitur langka di smartphone kelas harga segini. Di 3-4 jutaan aja jarang nih. Apalagi di sini di 2 jutaan ini ada nih. Kalau mau vlogging atau bikin konten selfie seperti untuk TikTok dan Instagram, pas banget ini pakai 60 fps. Jadi lebih mulus, licin gitu ya. Anehnya, varian Pro-nya malah nggak punya. Ya, semoga aja Pro-nya dapat update ya. Tapi kalau nggak dapat update ya berarti pilihan kalian kalau mau cari selfie dengan 1080p 60 fps adanya cuma di sini nih, di 2 jutaan. Oke. Di bezel atasnya ini juga terdapat satu LED flash untuk membantu kamera selfie saat lagi low light. Ngomongin bezel layar, ini tidak seperti varian Pro ya. Kalau di sini dagunya emang masih tebel di sini ya. Wajar lah. Belum bisa berharap bisa simetris banget kalau di kelas harga segini. Pro-nya aja yang aneh tuh kok bisa. Untuk kalian yang mau mencoba menutup area status barnya ini dengan bar hitam, sayangnya juga belum tersedia pilihan kalau dari bawaan UI-nya. Masih harus pakai aplikasi third party di sini. Beralih ke sisi belakang. Modul ini adalah modul triple kamera plus satu LED flash. Untuk kameranya terdiri dari satu kamera utama 64 megapiksel f1.69 autofocus. Ini adalah sensor setengah inci. Perekaman video maksimum sampai dengan 2K 30 fps dan 1080p 60 fps juga tersedia di sini. Slow motion tersedia di resolusi 720p dengan frame rate sampai dengan 240 fps. Kamera sisanya bonus lah.
bonus aja. Yang sisanya bonus aja. Sayang ya nggak ada ultrawide di sini. Tapi ya sudahlah ya, kakaknya juga nggak punya. Beralih ke spek internal, ya ini pakai MediaTek Helio G99. Yang non Pro sama yang Pro sama aja pakai Helio G99 ya. Tapi apakah performanya sama? Nanti kita lihat di pengujian. Untuk RAM 8GB LPDDR4X, storage 256GB UFS 2.2. Ingat ya, ini 2 jutaan pakainya UFS ya. Bukan eMMC kalau 2 jutaan. Udah bener nih. Kemarin Itel bahkan di bawah 1,5 juta berani pakai UFS ya. Jadi kalau 2, harusnya pakai UFS biar enak main gamenya juga, loading cepat. Oke, lanjut. Baterai 5000 mAh. Chargingnya support sampai dengan 45 watt flash charge dan bisa support juga USB PD, power delivery 3.0 sampai dengan 35 watt. Mantap. Ini yang dicari-cari nih ya. Jadi charger PD yang kencang itu bisa disupport di sini, nggak harus charger bawaannya aja untuk bisa kencang. Untuk wireless charging jelas nggak tersedia, itu versi Pro-nya doang yang punya. Tapi asiknya fitur bypass chargingnya tetap ada di sini. Buat kalian yang mau nge-push rank berjam-jam atau farming material di game, asik nih, nggak perlu pusing baterainya habis karena charging akan langsung dialihkan ke boardnya aja. Nggak ngisi baterainya, suhu pun jadi lebih terjaga, nggak terlalu panas. Baterai pun harusnya jadi lebih awet. Nah, yang perlu kalian ingat ada batas presentasi minimum yang harus di-setel dulu. Kita bisa setel dari 20%, 30%, atau 40%. Kita ambil contoh ya, kalau kalian setel batasnya di 40%. Saat baterai di bawah 40%, maka charging baterai akan tetap jalan sampai baterainya nyampe di 40%. Setelah 40%, baru bypass chargingnya aktif lagi. Fitur bypass charging seperti ini belum pernah ada untuk smartphone di bawah 2,5 juta. Biasanya fitur-fitur seperti ini adanya di flagship. Oh iya, atau ya versi Pro-nya. Untuk OS dia pakai XOS 13, Android 13, ini nice ya. Udah langsung Android 13 out of the box. 13 ya. Jangan harga segini pakai 13. Kekinian buat 2023 ya. Bloatware, memang ada beberapa. Nggak terlalu banyak menurut kami dan sebagian masih bisa di-uninstall juga. Terkait Android update, belum ada kejelasan dari Infinix. Update-nya akan seperti apa. Tapi kalau barusan saya ngobrol dengan Infinix sih, harusnya ya kalau cuman security update 2 tahun mah dapat. Untuk sensor ada gravity sensor, ada e-compass, light sensor, proximity sensor, dan gyroscope. Gyroscope-nya hardware di sini. Fitur keamanan, side fingerprint unlock, dan ada face unlock juga. Untuk konektivitas karena G99 tentunya 4G. Iya, 2G, 3G, 4G. Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi 5, Wi-Fi sharing bisa di sini. Bluetooth 5 ada ya. Bluetooth kodeknya bisa SBC, AAC, LDAC, dan Qualcomm aptX juga tersedia. USB-nya bisa OTG? Bisa OTG. NFC ada di sini. Mau sarana hiburan gratis? Ada FM radio juga di sini. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu. Antutu 9, 384 ribuan. Antutu 10, 409 ribuan. Untuk Geekbench 5, single core ada di 552, multicore di 1780. Geekbench 6, single core di 728, multicore di 1981. Agak hati-hati ya, kalau kalian lihat skor benchmark yang beredar atau mau dibanding-bandingin ya, pastikan dulu versi berapa benchmark yang dipakai dan apakah udah sesuai kalau mau dibanding-bandingin. Ya, kayak Antutu sama Geekbench tadi, ya versinya harus sama. Kalau nggak sama, jangan dibandingin. Kemudian lanjut ke GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p, dia dapat 64 FPS. 3D Max Slingshot Extreme OpenGL IS 3.1, graphics score-nya ada di 2468. 3D Mark Wildlife Stress Test, best score di 1236, lowest score di 1222. Jadi konsistensinya adalah 98,9%. Untuk CPU throttling test selama 30 menit dijalankan dia dapat 94%. Ini semua tanpa kipas ya. Nah, kalau kita lihat dari benchmark standarnya Helio G99 ini cukup kencang di kelasnya dan performanya stabil banget. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming aja langsung. Kita langsung hajar Genshin Impact gimana. Settingnya tentu lowest 60 FPS. Kita coba dimainkan ya, jalan ya, di setting lowest 60 untuk skenario traveling selama 30 menit. Frame rate ada di kisaran 40 sampai 50 FPS di kisaran 9 menit pertama. Sempat nyentuh 60 FPS tapi cuma beberapa detik aja ya. Nah, setelah lewat 9 menit frame rate-nya nurun dikit ke 30 sampai 40 FPS. Tapi ya segitu-gitu aja sampai menit ke 30. Yang kami nggak sangka-sangka sebetulnya potensi G99 ini nyampe ya, si Genshin Impact-nya itu di 50 FPS. Cuman mungkin karena suhu, jadi akhirnya dia direm juga. Suhu di layar itu paling panas ada di 42 derajat Celcius, sementara suhu bodi belakang paling panas di 42 derajat Celcius juga. Infinix tidak menyebutkan cooling system seperti apa yang dipakai, tapi kalau dilihat dari penyebaran suhunya memang tidak sebaik si varian Pro-nya. Terlihat masih ada beberapa area yang kurang kena penyebaran suhunya.
Nah, kalau ngomongin suhu, kami juga penasaran soal suhunya ketika melakukan bypass charging. Infinix mengklaim kalau suhunya bisa lebih adem ketimbang gaming saat pengisian baterainya aktif. Memang mereka ngetesnya di game yang enteng sih, seperti PUBG atau Subway Surfer, tapi nggak seru ya kalau cuma game ringan. Kita coba pakai Genshin Impact deh 15 menit. Skenario kita diamkan aja lah di Sumeru ya. Beban hardware-nya udah cukup besar lah di skenario yang satu ini. Lalu kita pakai aplikasi Battery Lock untuk mencatat data suhu internal dan juga persentase baterainya. Kalau bypass charging normal, harusnya baterainya nggak terisi di sini. Jadi ada dua grafik yang kalian lihat dari tes ini. Yang warna kuning adalah persentase baterai, yang hijau adalah suhu internal dari smartphone-nya. Dalam kondisi charging terlihat di menit akhir suhu bisa mencapai 42 derajat Celcius. Dan dari menit awal terlihat suhunya meningkat cepat sekali, sekitar 8 menit sudah mencapai 40 derajat Celcius. Sedangkan dalam kondisi bypass charging terbukti kalau bypass chargingnya berjalan normal, grafik baterainya itu rata dan suhunya memang adem serta kenaikan suhunya jauh lebih lambat. Suhu baru mencapai 40 derajat Celcius di menit ke-15. Ini luar biasa banget, bypass chargingnya emang fungsional di sini. Tapi emang sih kalau dimainkan berjam-jam, suhu yang dihasilkan kan mirip-mirip aja. Namanya SOC-nya yang kerja keras ya. Perlahan juga akan mencapai batas suhunya juga. Kalau kalian mau main game berjam-jam, kami tidak akan pernah bosan menyarankan pakailah kipas pendingin. Nah, ngomongin soal kipas pendingin, berhubung masih nguji Genshin, kita coba sekalian tes kelancaran gamenya kalau kita pakai kipas. Hasilnya sih mengejutkan. Performanya tidak mengalami penurunan dan dapat mempertahankan frame rate di kisaran 45-50 fps selama 30 menit. Kenaikan rata-rata frame rate-nya bisa sampai 10 fps. Mirip seperti varian Pro-nya. Kalau dikipasin, hasilnya juga ada kenaikan frame rate rata-rata sekitar 10 frame per second. Ya, jadi kami rasa ini adalah smartphone dengan Helio G99 paling kencang yang pernah kami coba untuk Genshin Impact. Jadi untuk ranking Genshin, kalau tanpa kipas, si Infinix Note 30 ini layak dapat ranking C. Tapi kalau pakai kipas, rankingnya jadi C+ ya harusnya. Lanjut ke Mobile Legends. Grafisnya bisa ultra dan refresh rate-nya di super. Ini langka. Artinya kualitas grafisnya tertinggi dan saat dicoba bener aja frame rate-nya jalan di 90 fps. Lancar, luar biasa. Meskipun bukan varian Pro, tapi kebagian setting seperti ini juga. Saat kita mainkan, kita bisa dapetin frame rate di 90 fps lancar, tapi kalau dibandingkan dengan varian Pro kemarin, di varian yang non-Pro ini ada frame drop sesekali ke kisaran 60 fps. Tapi selama satu match jarang sekali terjadi dan tidak sampai mengganggu permainan. Tapi kalau di varian yang Pro kemarin, grafik frame rate-nya lebih rata aja. Kalau kalian mau nyobain game 120 fps, kalian bisa nyobain Real Racing 3. Ternyata game satu ini support 120 fps. Saat dimainkan, frame rate-nya ada di kisaran 90 fps kalau mobilnya lagi rame. Tapi kalau lagi sendirian, misalnya udah di posisi 1 nih di depan nih ya, FPS-nya bisa naik ke 110 sampai 120. Keren banget. Nah, sebagai catatan, setting refresh rate-nya harus di-setel ngunci di 120 Hz dulu. Karena kalau di auto switch, saat masuk game ya refresh rate-nya turun ke 60 Hz. Frame rate-nya otomatis ketahan di 60 fps. Nah, kemudian untuk game PUBG Mobile, sayangnya settingnya masih smooth ultra aja seperti di Helio G99 pada umumnya. Jadi ya 40 fps aja. Lancar tapi levelnya belum level kompetitif. Jadi bisa kita simpulkan, kalau kalian fokus utamanya adalah untuk gaming dan budget kalian adalah di bawah 2,5 juta rupiah, nggak bisa lebih, kalian ambil varian non-Pro yang satu ini. Ini juga udah cukup karena performanya terbilang mirip dengan yang Pro. Sampai ke grafis setting yang terbuka juga mirip di sini. Nah, gini kan enak ya. Kalau G99 tuh pakai RAM 8GB, jangan 4 ya. Udah gitu ditambah storage-nya gede. Kemudian dipadukan kerjasama khusus dengan developer. Hasil akhirnya, wah, pengalaman gamenya jadi mantep. Salut nih buat Infinix ya. Kita lanjut ke pengujian baterainya. Local video playback 1080p 30 fps. Baterainya habis di 16 jam 46 menit. Bukan hasil yang luar biasa mantep sih. Harapannya sekitar 20 jam sebetulnya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p non HDR 30 menit dia turun 3%. Untuk TikTok selama 30 menit dia turun 5%. Genshin Impact 30 menit di lowest 60 fps dia turun sekitar 12%. Kemampuan baterainya memang terbilang di bawah harapan kami. Biasanya dengan Helio G99 itu bisa lebih awet ya. Dari ini hasilnya juga terbilang mirip sih dengan versi Pro-nya. Jadi emang belum bisa dibilang awet, terutama mengingat kapasitasnya yang 5000 mAh dan bobotnya yang di atas 200 gram. Semoga aja kalau ada software update ini bisa diperbaiki ya, bisa dicuning-cuning dikit. Kita masuk ke chargingnya. Ingat ini baterai 5000 mAh dengan charger 45 watt bawaan. Dari kosong sampai full dia butuh waktu hanya 48 menit. Hasil chargingnya sangat cepat ya. Anehnya hasilnya nggak jauh beda dari versi Pro yang pakai 68 watt.
Ya, 45 watt di versi non-Pro ini terbilang sangat kencang. Biasanya di smartphone lain yang punya charging 40-60-an watt, ujung-ujungnya tetap aja sekitar 1 jam. Ya, 50-an menit lah mungkin ya. Tapi yang ini berhasil cukup jauh di bawah 1 jam. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Note 30 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah video Full HD 30 fps di kamera selfie-nya. Dia bisa lebih dari ini sih, tapi nanti kita tes belakangan. Yang pertama saya pengen cari tahu dulu adalah tentang kualitas mikrofonnya. Jadi suara teman-teman dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofonnya, saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan kurang lebih hasil suara seperti ini kalau kalian mau bikin video baik untuk casual maupun untuk vlogging. Sebetulnya, setelah saya coba dengerin lagi lebih lanjut, dan bandingin sama yang versi Pro, jujur aja saya ada ngerasa bedanya sedikit loh. Mikrofon si Note 30 ini terasa lebih mending, nggak secempreng smartphone Infinix biasanya. Well, kalau memang iya di sini ada improvement di mic, oke lah. Tapi tetap sih menurut saya single mikrofonnya jadi kelemahan dan tetap belum bisa melawan mikrofon smartphone lain seperti Samsung misalnya. Lanjut ke kualitas gambarnya sendiri, di sini saya langsung kasih lihat side by side aja sama versi Pro-nya ya, karena dari kalian banyak sekali yang butuh pencerahan. Kameranya sejauh apa sih antara yang Pro dan non-Pro? Dan kamera selfie-nya ini gila ya. Bedanya cukup terasa ternyata. Yang Pro gambarnya detail banget dan dynamic range-nya jauh lebih baik, terutama exposure di wajah. Kalau urusan stabilisasi saya bilang sih sama aja ya, efektif di 1080p 30 dan harus diaktifkan manual fiturnya. Asiknya, Infinix Note 30 yang non-Pro ini punya perekaman video 1080p 60fps. Gokil bener dah. Siapa lagi yang punya fitur kayak begini dengan harga di bawah 2,5 juta? Kalau kalian nemu, komen aja ya di bawah. Ini yang varian Pro-nya aja malah nggak punya. Aneh. Ini saya slow motion karena video ini diekspor ke 1080p 30 ya. Untuk membuktikan 60 fps-nya, paling mudah tuh di slow-mo aja 50%. Kalau 30 fps nggak akan semulus ini videonya kalau di slow-mo. Lanjut ke kamera utamanya sih udah mantep ya. Kualitas gambarnya tidak terlalu jauh beda kalau dibandingkan dengan yang Pro. Paling beda warna aja sih di beberapa kondisi lighting. Untuk stabilisasi aman ya, udah cukup rapi, yang penting jangan lupa dinyalain dulu fiturnya. Dan ingat, efektifnya hanya di 1080p 30 aja. Untuk perekaman video di kamera utamanya tentunya 1080p 60 juga tersedia. Gokil. 1080p 60 fps depan belakang. Itu sih fitur killer yang langka banget ada di 2 jutaan. Tapi ada satu hal yang wajib banget kalian perhatikan nih, yaitu suhu smartphone mempengaruhi kemampuan kameranya. Ketika smartphone-nya panas, ternyata frame rate videonya akan berantakan dan bikin videonya terlihat rusak, patah-patah banget ini. Jadi kalau kalian mau rekam video saat siang-siang, panas terik, dan durasinya lama, hati-hati ya. Anehnya, saya nggak ngalamin ini di varian Pro. Dan tidak cuma itu, app kameranya jadi kurang responsif juga nih. Bahkan saya mengalami force close seperti ini. Semoga hal ini bisa diatasi oleh Infinix. Lanjut ke video low light, selfie-nya sudah terasa soft gambarnya. Apalagi kalau disebelahin sama Note 30 Pro. Jauh banget kemampuan video selfie-nya. Yang Pro sih gokil ya. Kalau kamera utamanya malah kebalik dong. Gila, yang non-Pro malah ngelawan. Nggak nyangka saya. Video kamera utamanya lebih terang dan warnanya lebih beres. Meski kalau kita perhatikan banget sih, sebetulnya yang Pro itu lebih bersih videonya. Minim noise dan detailnya sedikit lebih baik. Mungkin kalau ada software update, yang Pro-nya bisa lebih mendingan ya. Tapi saat video ini dibuat, perekaman video kamera utama yang non-Pro untuk low light malah lebih baik. Kalau hasil foto menurut saya sih udah oke banget lah. Di kelas harganya mungkin termasuk salah satu yang terbaik. Dan satu hal yang saya apresiasi adalah, di kamera utamanya ini, portrait mode-nya bisa bekerja bareng dengan HDR. Tapi untuk selfie-nya sayangnya belum. Jika kita bandingkan dengan yang Pro, menurut saya kualitasnya masih lebih baik yang Pro ya. Warnanya lebih asik sih menurut saya. Dan kemampuan low light-nya jauh sekali. Kalian bisa lihat sendiri bedanya. Ini saya tes ulang di kondisi yang sama ya. Bukan pakai hasil tes Infinix Note 30 Pro yang kemarin. Jadi gimana menurut kalian? Apa hasil kameranya yang non-Pro ini sudah cukup buat kalian? Atau kalian mending nambah 600.000 demi kamera yang lebih baik? Atau kalian lebih penting selfie 1080p 60 yang langka itu? Varian Pro-nya malah nggak punya loh. Ada-ada aja ya. Semua dikembalikan lagi ke kalian. Kalau kalian sudah paham butuh kameranya seperti apa, harusnya dari tes ini sudah bisa ada gambaran ya. Kalian mending yang Pro atau yang non-Pro? Lanjut lagi, untuk pengujian lainnya, Netflix gimana? Dia udah L1 dan artinya udah bisa streaming HD. Loh ya, aneh ya. Versi non-Pro-nya bisa L1. Kemarin kita tes Note 30 Pro malah L3.
Sampai saat video ini dibuat, yang Pro juga belum ada update untuk Netflixnya. Ini agak lucu nih ya. Kayaknya dua HP ini di-develop dengan tim yang berbeda kayaknya nih. Untuk YouTube, smartphone ini bisa playback sampai dengan resolusi 1440p 60fps. Untuk playback video HDR belum bisa, dan ini terhitung wajar sih sebetulnya di kelas harganya. Untuk haptic feedback termasuk yang sangat baik, dia pakai Z-axis linear motor. Getarannya presisi, lumayan pendek dan cukup akurat. Mantep banget yang satu ini. Nah, kalau bicara soal harga, SRP-nya, harga resminya adalah 2.499.000. Saat flash sale kemarin bahkan bisa lebih murah sampai 2.349.000. Jadi kemungkinan besar sih di pasaran akan di bawah 2,5 juta ya. Kalau nggak goib ya. Lanjut. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum 5G ya. Kemudian nggak ada kamera ultrawide di sini, masih banyak kamera gimmick ya. Lalu dia single microphone. Kemudian software update-nya ya untuk tipe Android itu masih belum jelas. Kalau untuk security update doang sih ya masih lumayan lah, masih ada ya. Lalu kemudian walaupun dia pakai baterai 5000 mAh, tapi kemampuan baterainya itu masih ngepas aja, belum bisa terhitungnya super awet. Lalu bodinya besar dan ini tebal dan juga lumayan berat. Lalu aksesoris third party ini akan sulit dicari ya, karena ya Infinix belum segitu populernya untuk sampai semua mau bikin casingnya buat dia. Apalagi bentuknya juga gonta-ganti mulu ya, jadi ya kalau mau ngikutin kan agak berat ya. Kemudian terkait kamera, ada sedikit kendala tadi ya jika smartphone-nya kepanasan. Frame rate videonya jadi berantakan dan aplikasi kameranya jadi kurang responsif. Jadi meski bisa 1080p 60fps, agak hati-hati kalau kondisinya siang dan panas. Dan kalian merekam berlama-lama. Nah, jadi kalau kalian bingung mau ambil yang Pro atau yang non Pro dengan selisih sekitar 600-700 ribuan, yang perlu kalian pertimbangkan di sini adalah di sini tidak ada wireless charging, layarnya IPS bukan AMOLED, bodinya lebih besar dan lebih berat. Kalau soal kamera, ternyata varian Pro dan non Pro punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Keduanya masih ada PR untuk rekaman video. Tapi kalau menurut kami overall untuk kemampuan kamera, varian yang Pro memang lebih baik ya. Itu kalau kalian mau banding-banding antara yang Pro dan non Pro. Kita lanjut lagi ke versi yang non-Pro. Dari sisi kelebihannya apa? Pertama, performanya kenceng, stabil dan adem kan. Dia pakai Helio G99. Lalu setting grafis di Mobile Legends terbuka udah sangat tinggi. Chargingnya kenceng banget untuk kelas harganya. Bypass charging fungsional di sini. RAM 8GB, storage 256GB. Ini baru champion di kelasnya ya. RAM dan storage-nya besar pakai G99. Pakai UFS 2.2. Baru mantep ini ya. Layar IPS 120Hz. Bisa perekaman video 1080p 60fps di kamera utama dan selfie-nya. Ini susah dilawan di kelasnya. Hasil foto-fotonya terbilang cukup baik. Punya LED flash juga untuk selfie. Haptic feedback-nya berkualitas. Stereo speaker ada di sini. NFC ada. Netflix-nya udah langsung L1. SIM tray-nya triple slot. IP53. Oh iya. Kena cipratan air nggak masalah. Isi box-nya masih lumayan lengkap. Akhir kata, harga di kisaran 2,4 jutaan atau di bawah 2,5 juta adalah harga yang terlalu luar biasa untuk apa yang diberikan di sini. Paketnya komplit di sini. Oke, mungkin masih kurang headphone, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Murah kan yang satu itu. Bisa kami bilang ini adalah smartphone di bawah 2,5 juta terbaik tahun 2023 ini. Paling nggak sampai saat video ini dibuat. Good job banget untuk raja smartphone terjangkau tahun ini. Memang layak kalau netizen menyebut brand yang satu ini sebagai King Phoenix. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.